Kayak mana semua belum finish. Sematun, sematun. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana setiap pekerjaan kita, kegiatan kita dahulukan untuk berdoa. Kepada anak kami Erni untuk memimpin kita ke dalam doa, disilakan. Pada surga hanya ini dan nanti surga ini sebenarnya dalam perantara Nabi Yesus Kristus kami. Baik anak-anak kami, dengan kita sudah berdoa, sudah otomatis saya yakin dan percaya anak-anak kami sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti mata pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pada materi kita, Ibu mengabsen dulu anak-anak kami. Nanti kalau saya sebutkan namanya, maka kalau hadir jawab hadir, kalau absen jawab absen. Saya sebutkan satu persatu. Tulisman, Wilman, Albi Hulu, Satyani, Nenci, Aslinda, Agnes, Desta, Derisman, Alvin, Erni, Kasih, Welvin, Albilase, Konstan, Diana, Arman, Erti, Angga, Perlin. Hadir semua yang Ibu. Baik. Sekarang materi kita pada pagi hari ini atau judul materi kita pada pagi hari ini itu tentang aktivitas kebutuhan manusia. Ya, diulangi sekali lagi, aktivitas kebutuhan manusia. Nah, sebelum Ibu jelaskan ya, apa itu kebutuhan, Ibu bertanya dulu kepada anak-anak kami semuanya.
jasa yang menuntut adanya pemenuhannya. Itu pengertian dari kebutuhan. Nah, ibu bertanya kepada siswa kami, saya rujuk satu orang yang pada kolom pertama ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Satu orang yang ke depan untuk menjelaskan gambar tersebut. Kita kelas. Bisa kita kelas? Silakan. Tentang apa gambar ini? Nah, Gambar nomor 1 ini tentang aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. tentang aktivitas manusia dalam memenuhi aktivitas apa yang ada di gambar ini? Contohnya menjual barang, contohnya sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Menjual sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Silakan ibu. Ini pada kolom pertama ini benar yang dikatakan teman tadi itu termasuk dari aktivitas kebutuhan manusia. Di mana di dalam aktivitasnya ini pada gambar pertama ini seseorang yang beraktivitas dalam memenuhi hidupnya yaitu menjual. Apa yang dijualnya di sana termasuk itu sayur-sayuran. Itu pada kolom pertama. Nah, kemudian pada kolom kedua
gambar. Ya, ini gambar anak-anak kami. Di sini ada 3 kolom gambar. Kolom pertama ini, kolom kedua ini, dan kolom ketiga ini. Nah, di dalam kolom pertama ini apa yang ada? Baju, nasi, rumah, dokter. Di dalam gambar kedua apa yang ada? HP, rumah, TV ya. Pada kolom ketiga apa yang ada, Nubu? Ya. Nah, perhatikan anak-anak kami. Pada kolom pertama ini melambangkan kebutuhan primer. Nanti di ruang diskusi anak-anak kami membahas apa itu pengertian dari kebutuhan primer. Ibu sudah memberi contoh di atas. Kemudian pada bagian B itu kebutuhan sekunder. Ini pada kolom kedua. Nanti Anda mencari tahu apa pengertiannya. Contoh sudah Ibu berikan. Kemudian bagian C, kebutuhan tersier. Ini contoh kebutuhan tersier. Itu ada rumah mewah, ada baju branding, tas branding, emas, mobil mewah. Jadi dengan Ibu memberi contoh, sudah otomatis nanti anak-anak kami dalam ruang diskusi sudah mengerti apa pengertian dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Berikut kebutuhan berdasarkan waktunya. Ya, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu ada 3. Kebutuhan sekarang, ya, kebutuhan masa mendatang, dan kebutuhan mendesak. Di ruang diskusi nanti, jika nanti gabung masing-masing kelompok, maka Anda membahas di sana apa itu pengertian kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, dan kebutuhan mendesak. Berikut jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ini terbagi 2, yaitu kebutuhan jasmani. Ini kebutuhan jasmani ini berhubungan dengan fisik, ya, berhubungan dengan fisik. Kemudian kebutuhan rohani ini berhubungan dengan batin seseorang. Ya, kalau berhubungan dengan fisik tadi yaitu kebutuhan jasmani, contohnya olahraga, datang ke tempat rekreasi, hiburan. Ya, kemudian kalau dia kebutuhan rohani, Ibu katakan tadi tentang kebutuhan batin. Termasuk itu kita beribadah, ya, termasuk kita beribadah. Kemudian yang keempat itu kebutuhan menurut subjeknya, ya, menurut subjeknya itu terbagi 2, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ya, kalau yang namanya individu sendiri-sendiri, sedangkan kalau kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Nah, anak-anak kami nanti di ruang diskusi cari contoh dari kebutuhan ini, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok.
awal faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia terdiri atas 8. 1. Jenis kelamin. 2. Jenis tingkat pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendapatan. 6. Status sosial. 7. Selera. 8. Adat istiadat. Jadi anak-anak kami, temanmu telah membacakan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama itu jenis kelamin. Jenis kelamin ada perempuan dan ada laki-laki. Dari segi pakaian perempuan dengan laki-laki berbeda. Itu artinya jenis kelamin. Kemudian tingkat pendidikan. Ada yang SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kemudian ketiga, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal kita berbeda-beda. Ya, ada yang masuk kendaraan, ada yang listrik. Kayak di sekolah kita ini, memang kalau kita lihat kendaraan bisa masuk. Dan kadang-kadang kita kewalahan sebab sering adanya pemadaman lampu. Nah, kemudian keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi yang bagaimana? Dulu tidak memiliki HP Android, sekarang sudah ada HP Android. Dulu tidak bisa mengoperasikan laptop, sekarang bisa mengoperasikan laptop. Itu salah satu kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian itu pendapatan. Pendapatan memiliki aktivitas manusia tadi. Ya, di dalam aktivitas manusia tadi, apa aktivitasnya tadi? Ada yang menjual sayur, ada yang berkebun, ada yang bersawah. Itu pendapatan berbeda deh. Kemudian status sosial berbeda. Ya, seperti di lingkungan kita saat ini ada istilah ketu-ketu adat, ada yang bukan. Jadi itu status sosialnya, ada perbedaan kasta itu istilahnya. Kemudian selera seseorang itu berbeda-beda. Ya, selera seseorang itu berbeda-beda. Nah, misalnya saat ini, contohnya si Erni, dia ingin makan bakwan. Sementara si Kasih, dia ingin makan kue. Kue apa itu? Kue donat. Itu perbedaan selera itu tergantung dari kebutuhan seseorang. Kemudian ada istiadat. Ya, ada istiadat itu kebiasaan lingkungan, termasuk kita dalam rumah tangga. Apa yang menjadi kebiasaan kita itu yang merupakan adat istiadat. Berikut di sini ada alat pemuas kebutuhan. Ya. Alat pemuas kebutuhan itu terbagi 3. Ya. Pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ketiga, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ya, itu alat pemuas itu terdiri dari 3. Nanti anak-anak kami di dalam diskusi dalam membentuk kelompok membahas alat pemuas kebutuhan ini dari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, demikian saja yang Ibu sampaikan. Kemarin kita telah membentuk kelompok. Untuk selanjutnya anak-anak kami membahas apa saja yang sudah Ibu sampaikan tadi, dibahas masing-masing kelompok. Nanti setelah siap berdiskusi oleh setiap kelompok, maka satu kelompok mempresentasikan nanti hasil diskusinya dan kelompok lain menanyakan atau menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang akan
akan berpresentase. Silakan anak-anak kami bergabung kelompoknya, yang mana kelompok yang sudah kita bentuk kemarin, silakan bergabung dengan tertib tenang.
diinvestasikan dalam tanda. Nanti siapa tahu nanti kalian juga yang fasilitasi kelainan pengetahuan bagaimana cara Anda menanggapi, contohnya kan Bapak yang presentasi, bagaimana cara Anda menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Misalnya dia menanyakan pengertian tersier contoh, bisa nggak Anda jawab? Itu pengetahuan. Kemudian bagaimana sikap Anda? Bermain-mainkah Anda di situ? Mengerjakan tugaskah Anda? Itu satu penilaian. Begitu keterampilan bagaimana kecakapan dalam berbicara. Pak, silakan. Kelompok berapa ini? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok berapa ini? 3. Erni, Sasi, Belvin, Albilase, Mas. Ini terakhir kelompok 4 ya. Itu Diana, Arna, Angga, Edwin. Semuanya aktif, jangan hanya satu orang yang aktif.
kelas menawar. Tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Setelah itu maka dipresentasikan hasil diskusinya. Sesuatu yang dibutuhkan bisa berupa orang, tempat, benda dan yang digunakan. Nah, ada juga dua hal yaitu kebutuhan dan keinginan. Kita sudah menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan ini juga berbeda kata. Kebutuhan yaitu sesuatu yang dibutuhkan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Sedangkan keinginan itu kebutuhan manusia yang terbentuk dari budaya dan kepribadian seseorang. Nah, contoh-contoh dari kebutuhan ini seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, alat komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan contoh-contoh dari keinginan itu makanan yang enak, tempat tinggal, rumah mewah, baju, pakaian yang bagus, alat komunikasi yang canggih. Nah, kedua kita masuk pada jenis kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada 4. Pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan identitas terbagi 3. Kita jelaskan satu persatu. Terbagi 3 kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan identitas. Pertama, primer. Primer ini harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi akan sangat dipengaruhi. Contoh primer ini tempat tinggal, makanan, dan lain-lain. Keduanya sekunder. Nah, sekunder ini kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Contoh-contoh kebutuhan sekunder ini seperti televisi, buku, dan lain-lainnya. Ketiga, bagian C-nya tersier, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini barang yang digolongkan mewah setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya jam tangan, perhiasan, dan kendaraan. Nah, kedua jenis-jenis kebutuhan manusia ini itu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Kedua ini dibedakan menjadi 4. Pertama, kebutuhan sekarang. Artinya harus dipenuhi saat itu juga, contoh orang yang sedang sakit dan kondisi darurat lainnya. Bagian B-nya masa mendatang, kebutuhan yang pemenuhannya bisa direncanakan atau dilakukan. Ketiga, mendesak, kebutuhan secara tiba-tiba. Contoh bantuan akibat dari bencana alam. Nah, ketiganya kebutuhan berdasarkan sifat dibedakan menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan fisik seperti makanan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Sedangkan rohani ini kebutuhan batin menjaga keseimbangan mental dan rohani seperti mengikuti kajian, melihat satu hiburan dan dikala seharian hilang.
Nomor 4, kebutuhan berdasarkan subjek. Dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan individu, kelompok dan lainnya. Pertama, kebutuhan individu, yaitu tujuan pemenuhan untuk individu seperti memesan makanan di kala lapar, memesan kendaraan saat akan kepergian. Bagian beda kelompok, tujuan pemenuhan untuk kelompok atau sesuatu golongan tertentu seperti pembangunan tempat ibadah. Nah, ketiga, kita masuk pada bagian C, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, bagian C ini itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama, jenis kelamin. Melihat kebutuhan antara pria dan wanita sudah berbeda. Benar yang dibilang ibu kita, dalam pria dan wanita itu sudah berbeda, baik dalam jenis kelamin, pakaian, kebutuhan sesuai sekolah dasar dan sekolah tinggi. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. 4, kemajuan hidup, pendapatan. Besarnya pendapatan pada kebutuhan. Nah, nomor bagian D-nya, jenis-jenis alat pemuas. Nah, alat-alat pemuas ini kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya bagi atas barang bebas, barang ekonomis, dan barang ilit. Keduanya alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain, bagi atas barang substitusi dan barang komplementer. Ketiganya alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya sebagai atas barang kebutuhan. Sekian penjelasan atau hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Silakan kelompok, baik kelompok 1, 3, dan 4. Kalau memang ada yang perlu ditanggapi hasil presentasi dari kelompok 2, maka disilakan. Bisa melangsungkan hidup. Bagaimana kelompok 1? Paham apa yang dijawab oleh kelompok 2? Baik, saya akan menjawabnya. Contoh-contoh prima yaitu seperti makanan dan tempat tidur. Baik, tambahkan. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 mengatakan bagaimana jika kebutuhan primer itu tidak terpenuhi. Perhatikan anak-anak kami, kebutuhan primer ini itu merupakan kebutuhan pokok. Ya, yang namanya kebutuhan pokok itu tidak boleh tidak harus terpenuhi. Ya, garis besar itu kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Apa contoh-contohnya ini? Bila seandainya tadi pertanyaan bagaimana jika tidak terpenuhi, maka aktivitas kegiatan manusia itu tidak berjalan semestinya. Misalnya, saya ambil salah satu contoh. Karena contoh-contoh dari kebutuhan primer itu sandang, pangan, dan papan. Seperti tadi itu makanan. Contohnya makanan, saya ambil salah satu. Anda tidak
Iya, kelompok 3. Itu pertanyaannya. Silakan kelompok 2. Nanti pada materi sesi pertengahan, maka kita akan melakukan Baik, saya akan ulang lagi. Ini pertanyaan dari kelompok 3 ini berhubungan dengan proses belajar mengajar. Ya, kasih. Ya. Nah, seperti yang dijawab di kelompok 2 itu ada benarnya. Itu pulpen tadi, buku itu termasuk dari kebutuhan pokok pada saat proses belajar mengajar. Contohnya, kita mengajar saat ini, tidak mungkin yang Anda bawa cangkul, Anda bawa di rumah. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin Anda bawa di rumah parang atau pisau. Otomatis kebutuhan pokok atau kebutuhan utama Anda yang Anda bawa ke sekolah adalah buku dan pulpen. Paham? Bagaimana? Kelompok 3. sebelum kita Silakan kelompok. sebelum kita melanjutkan, kalian saya Ada pertanyaan dari kelompok 3. Empat. Silakan. Kami dari kelompok masuk dalam kebutuhan manusia dan Mengapa di dalam kebutuhan aksesoris masuk di dalam kebutuhan manusia dan apakah harus terpenuhi? Nanti ada 3 poin. Ada 3 poin pertanyaannya. Ya. baik. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 4. Kami akan menjawabnya. Aksesoris atau bagian ketiganya itu aksesoris atau bagian ketiganya yaitu tersier. Nah, tersier ini termasuk kebutuhan manusia karena manusia perlu membutuhkan tampilan yang lebih menarik supaya manusia atau seseorang tersebut dapat dipandang enak dan tidak harus dituntut karena harus menyelesaikan dengan masing-masing. kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, itulah yang namanya saluran Kami akan menjawab itu melakukan melakukan perubahan gaji, rumah dan lain-lain. memiliki yang namanya Kan? Tadi pertanyaan pertama itu tentang aksesoris ya. Kalau aksesoris itu termasuk itu kalung, ya kan? Ini bagaimana ketika kalung emas. Ada yang punya kalung emas di sini? Ada, tapi di rumah. Di sekolah itu dilarang. Ada peraturan kan? Ada anting. Anting emas atau anting emas? Nah, yang ternyata di kelompok 4 ini itu aksesorisnya yang berhubungan dengan emas. Ya kelompok 4. maka dibuat anu Pertanyaannya di sana tadi itu tentang aksesoris ini. Emas itu tergolong dia di dalam kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan tersier itu berhubungan dengan kemewahan. Yang mewah. Artinya, tadi ada poin ketiga Anda bertanya, itu apakah aksesoris itu harus terpenuhi? Saya katakan saat ini tidak harus terpenuhi sebab dia bukan merupakan kebutuhan. Artinya setelah kebutuhan pokok terpenuhi, kebutuhan pokok tadi kebutuhan primer, kemudian sudah tercukupi kebutuhan konsumen, sekunder.
Di dalam satu Anda berpikir, ku kemenakan uang ini, ya kan? Sudah habis melengkapi kebutuhan pokok saya. Masih ada tersisa uang saya. Sementara lagi sudah saya penuhi kebutuhan sekunder. Ya kan? Masih tersisa lagi uang saya. Apa yang saya belanjakan selain itu? Otomatis masuk kepada kebutuhan tersisa. Dibeli emas, dibeli baju branded, mahal, dibeli jam tangan mahal, yang elit-elit, dibeli mobil yang mobilnya awalnya hanya harganya 60 juta, oleh karena dia memiliki uang banyak, maka dia membeli harga mobil 1 unit, misalnya 900 juta. Itu merupakan barang tergolong dari kebutuhan tersisa. Sudah paham? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Maka kita lanjut ke LKPD. Sebelum membagikan LKPD, perhatikan anak-anak. Atau saya bagikan dulu baru saya beri pemahaman. Kelompok 4 ya. 3 ini. 3, 2, ya kan? 2, 1. Perhatikan. Ibu telah membagikan LKPD kepada siswa kami. Perhatikan. Di sini pada lembar pertama ada di sini mata pelajaran IPS. Sudah? Anggota kelompok berapa? Misalnya 2. Tulis di sini kelompok 2. Di bawahnya nama-nama. Kelompok 2 siapa? Aslinda, Dewisma, siapa lagi? Si Alvin, Petra, dan Desta. Itu nama-nama yang ditulis di sini. Sudah? Keterangannya di sana, misalnya di kelompok ini 5 orang jumlah. Ada 1 orang yang tidak ada. Misalnya yang tidak hadir, contohnya Dewisma. Yang tidak hadir. Contohnya sudah yang tidak hadir, maka kasih keterangan di sini. Tidak. Paham? Kemudian LKPD berikut buka halaman 2 dari belakang. 2 dari belakang. Sudah? Gambar. Tadi lihat. Dan ada gambar di sana. Gambar apa menurut gambar yang sedang tidak pada tempat tidur di bawah sampah, di kolong jembatan, ya kan? Pertanyaan di sana ada tiga. Amati gambar itu, apa penyebabnya dengan manusia tidak memiliki hidup? Silakan jawab di sini. Sudah dilihat? Kemudian, bagaimana akibatnya? Apa akibatnya jika seseorang itu tidak memiliki teman? Jawab sendiri, jangan dijawab sama ibu, tapi dijawab di LKPD. Berikut pertanyaan terakhir, bagaimana solusinya? Apa solusinya setelah terjadi ini? Jadi solusi di sini diharapkan tanggapan. Paham? Silakan. Amati gambar itu. Siap dalam 20 menit. Kita beri waktu 20 menit untuk menjawab. Dan di dalam hal ini nanti pengerjaan KPD ini jangan kira nanti kalau saudara kedua memiliki sama nilai semua. Ada perbedaan nilai, mulai dari sifatnya dan tampilannya. Contohnya satu mengerjakan, yang lain ribut-ribut, bicara-bicara. Itu tidak mungkin sama nilai yang mengerjakan dengan yang tidak mengerjakan.
kalian dedikasikan itu, silakan menjelaskan secara singkat. Maka ada di situ namanya tulis, tulis. Nanti dikerjakan dan setelah selesai dan dikerjakan beberapa menit waktu, nanti hasil solusinya akan dipresentasikan. Berapa menit kita waktu? Oke. Dari yang kedua, nanti setelah kita tidak ada orang lain, ya kan? Dan perlu malu ketika bertanya. Dan bertanya sebelumnya kepada kami, pertanyaan itu tidak perlu malu. Bertanya coba. Kalau pertanyaan salah, maka itulah punya kami. Itulah punya kami. Kami menggunakan pertanyaan. Ya kan? Makanya jangan pernah masuk, jangan pernah takut untuk bertanya. Silakan. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Dikumpulkan oleh KTD. Kelompok 1. Kelompok sudah menyerahkan semua? Berikut. Tadi ada yang Ibu kasih selamat kertas kan? Ada?
Baik kalau baik, sangat baik kalau sangat baik. Silakan. Sudah? Silakan. Nomor 1. Jangan nama saya dikasih. Jangan nama saya. Ini nama kelompok berapa? Kelompok 1. Dan SMP negeri 2 dasar. Tanggalnya tanggal sekarang. Sudah. Kelompok 3. Cepat kemudian. Sudah. Sebelum kita tutup materi kita, ada pertanyaan? Bisa ibu bertanya? Bisa. Dijawab pasti? Bisa. Yakin? Yakin. Pertanyaan dari yang ibu jelaskan tadi. Sebutkan 4 jenis-jenis kebutuhan. Ada yang tahu? 4 jenis-jenis kebutuhan. Silakan. Ya, satu-satu dulu alur aslinya. 4 jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan dan identitas. Keduanya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Ketiganya, kebutuhan berdasarkan sifat. Dan keempatnya, kebutuhan berdasarkan subjek. Iya, mantap. Ya, kita tadi sudah paham tentang jenis-jenis kebutuhan. Ibu bertanya lagi boleh? Boleh. Satu lagi pertanyaan ibu. Kebutuhan menurut identitasnya atau menurut kepentingannya terbagi 3. Ada yang tahu? Iya. Siapa yang bisa? Satu orang berdiri tanpa saya unjuk. Ya, silakan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Beri aplaus sama berarti
Amin. Baik, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Tunggu les berikut. Selamat pagi anak-anak kami.